Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita melanjutkan membahas tentang post test, yaitu di PMM, untuk tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMP atau paket B, yaitu merancang modul proyek SMP yang modulnya 1, pemilihan elemen profil pelajar Pancasila, merancang rubrik asesmen, dan proyek perancang modul proyek, ya, dan merancang modul proyek. Nah, bagaimana soalnya? Yuk kita kerjakan. Biasa langsung kita ke pelatihan mandiri, lalu tekan topik, kita ke ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMP atau paket B. Kita klik. Ini harus dipelajari modul 1, 2, 3, 4. Ini yang 4, ya kan? Kita yang keempat. Ini. Terus kita kerjakan post testnya. Ini dia post testnya. Oke. Kita bahas nomor 1. Dalam merancang modul proyek, kita akan menentukan alur kegiatan proyek. Pemerintah telah memberikan contoh alur kegiatan proyek dalam panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, kita dapat berubah alur proyek sesuai dengan kebutuhan orang tua dan mitra. Pernyataan di atas adalah jawabannya A, benar. Ya, jawab A. Oke, selanjutnya yang nomor 2, penyelenggaraan pemilihan OSIS sudah semakin dekat. Tim fasilitas proyek ingin mengintegrasikan pemilihan tahunan ketua OSIS dengan kegiatan proyek murid. Maka tema yang dapat diambil oleh tim fasilitas proyek adalah yang D, ya, suara demokrasi, seperti pemilu ini. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Pak Luis melihat beberapa jalur proyek yang dicontohkan oleh pemerintah, tetapi merasa butuh penambahan kegiatan proyek agar kegiatan murid memiliki waktu lebih pada kegiatan eksplorasi. Langkah apa yang bisa dilakukan Pak Luis dalam merancang modul proyeknya? Langkahnya yaitu ini, kita jawab C, menambah pertemuan atau kegiatan pada sesi eksplorasi dalam modul proyeknya. Oke, soal yang keempat. Pak Kiki melihat beberapa modul proyek dalam platform yang disediakan oleh pemerintah. Ia memutuskan akan memodifikasi modul proyek yang sudah ada untuk disesuaikan dengan konteks satuan pendidikannya. Berikut adalah kondisi modul proyek yang sudah disediakan oleh pemerintah. 1. Proyek memiliki 5 dimensi. 2. Alur kegiatan proyek memiliki instrumen asesmen yang jelas dan terukur. 3. Setiap kegiatan sudah memiliki pertanyaan pemantik tepat sasaran. Dengan kondisi modul proyek di atas, apakah yang bisa Pak Kiki modifikasi sesuai dengan prinsip dan panduan proyek? Yaitu A, mengurangi dimensi yang ada menjadi 2 sampai 3 dimensi yang menunjukkan fokus utama proyek ini. Selanjutnya, SD Merdeka telah melakukan asesmen diagnostik dan menyadari bahwa lingkungan sekolahnya dekat dengan sentra oleh-oleh daerah. Tim fasilitas proyek juga menyadari bahwa ada ketertarikan murid terkait dengan jajanan khas daerahnya. Terlebih lagi, banyaknya orang tua murid yang bekerja sebagai pekerja sentra oleh-oleh tersebut. Tema apakah yang cocok diambil oleh SD Merdeka dalam berproyek terkait dengan isu di atas? Itu karena ada khas oleh-oleh di lingkungannya. Jawabannya kearifan lokal. Kearifan lokal. Selanjutnya, keenam, pembuatan modul proyek bersifat fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan masing-masing. Berikut adalah
berikut adalah beberapa komponen inti yang ada dalam modul proyek, yaitu jawabannya D, semua benar. 7. Dalam melaksanakan satu tema proyek, disarankan untuk memilih 2 atau 3 dimensi yang menjadi fokus. Pernyataan di atas adalah benar. Selanjutnya, sebelum memulai proyek, tim fasilitator proyek dapat melakukan asesmen titik-titik untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan murid. Jawaban yang tepat adalah melengkapi titik adalah yang A, yang B, pembelajaran, awal pembelajaran atau teks diagnostik ya. Oke, terakhir, Bu Ganes sedang membuat rubrik asesmen project SMP. Bagaimanakah prinsip pembuatan rubrik asesmen yang benar? Yaitu A. Bu Ganes harus membuat deskripsi yang jelas, terukur, dan terlihat perbedaannya di setiap tingkatan penilaiannya. Oke, nggak usah dicek. Oh, ini terus dicek ulang jawaban. Udah, nggak usah dikumpulkan langsung. Nah, ini jawabannya. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Oke, sampai situ aja perjumpaan kali ini. Sampai ketemu di post test berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.